Halo semuanya, selamat datang di Daikoda Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah mobil bekas sedan. Apakah itu? Mari kita lihat bersama. Ya, inilah dia Suzuki S-Team tahun 1993 dengan kapasitas mesin 1300 cc. Mobil ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 1991. Mobil ini cukup mewah pada zamannya karena memiliki desain eksterior yang lebih halus bila dibandingkan dengan mobil lain pada tahun itu. Sehingga Suzuki S-Team itu sendiri tidak mudah termakan oleh zaman. Ya, inilah dia Suzuki S-Team 1300 cc tahun 93. Dilihat dari bagian depan, kita mendapatkan lampu utama masih menggunakan bolam biasa. Dia mikanya masih menggunakan mika kaca sehingga tidak mudah menguning, tidak mudah buram. Tanda-tanda penuaan tidak begitu terlihat pada mobil ini di bagian kacanya. Nah, di sebelahnya kita mendapatkan sebuah lampu kota, lampu kecil seperti itu. Kemudian lampu sen ada di bagian bumper. Khas mobil pada zaman dulu, dia lampu sennya itu mikanya masih menggunakan mika kuning atau mika orange seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ini kita dapatkan lampu halogen untuk fog lamp di bawah untuk menambah penerangan pada malam hari. Nah, di bagian tengah sini kita mendapatkan grillnya ini grill kecil ya, karena ini mobil pada zaman dulu sehingga grillnya itu masih menggunakan grill kecil berbahan dasar plastik berwarna hitam. Tak lupa Suzuki menambahkan logo Suzuki pada bagian kap depan bagian sini. Itu saja yang dapat diceritakan dari bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Di bagian mesin, kita mendapatkan mesin berkapasitas 1300 cc, 4 silinder. Nah, untuk Suzuki S-Team itu sendiri sebenarnya ada dua varian mesin. Yang pertama 1300 cc dan yang kedua 1600. Dia hanya beda di tenaga dan torsi itu sudah pasti, dan juga beda pada katupnya. Kalau yang 1300 cc ini menggunakan 8 katup, kalau yang 1600 dia menggunakan 16 katup. Nah, dengan mesin 1300 cc, dia mendapatkan tenaga 71 horsepower serta torsi 102 Nm pada kecepatan 4000 rpm. Nah, mobil ini masih menggunakan karburator biasa, belum injeksi, apalagi belum berturbo juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat diceritakan dari bagian kap mesin, karena ini mesinnya sangat basic sekali, hanya dikasih mesin, tidak ada fitur-fitur tambahan yang menarik untuk diceritakan lainnya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping kita mendapatkan tambahan lampu sen di bagian fender ban depan. Ini ditujukan karena dia tidak memiliki tambahan lampu sen di bagian cover spion, sehingga ditambahkan sen di bagian fender itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bannya. Dia menggunakan ban dengan profil 185/60 ring 14. Oleh pemiliknya, dia peleknya sudah diganti menggunakan pelek Toyota Soluna, sehingga terkesan lebih elegan. Nah, ini mobil mendapatkan cakram atau disc brake di bagian depan saja, belakang masih menggunakan tromol biasa. Kita lanjut lagi, bagian spion. Dia menggunakan spion masih pengaturan manual biasa, namun terkesan seperti sudah menggunakan pengaturan electric mirror. Nah, ini ada talang air kita dapatkan di sini. Ini antena di bagian kanan atas, dan serta door handle menggunakan model cungkil biasa yang sudah menyatu dengan pengunci dari pintu itu sendiri karena dia sudah central lock. Nah, di bagian samping sini kita mendapatkan list warna hitam untuk tambahan nilai estetika. Seperti mobil sedan pada umumnya, karena ini sedan biasa sehingga bagasi terpisah dengan interior. Pintu bagasi berada di bagian belakang sini. Bagasinya cukup luas
Mari kita lihat secara bersama. Nah, untuk pembukanya ini tidak didapatkan tuas atau pembuka dari bagian belakang sini. Dia harus menggunakan kunci yang terdapat di bagian bawah plat nomor seperti ini. Mohon maaf, karena dari engsel pintu ini telah mengalami perubahan fungsi, saya minta untuk kameramen menahan pintu bagasi ini supaya saya lebih jelas dan terang untuk menjelaskannya. Posisinya di sini, Mas. Di sini, Mas. Oh iya. Iya. Mengganggu. Oke. Nah, inilah space atau ruang bagasi yang sangat luas. Dia seperti mobil sedan pada umumnya, dia memiliki kapasitas bagasi yang sangat luas untuk menempatkan beberapa barang yang diperlukan saat berkendara, serta kita dapatkan beberapa toolkit atau alat-alat yang dibutuhkan pada mobil ini, dan juga ban serep yang terdapat di bagian bawah bagasi. Seperti itu. Sekarang kita tutup kembali. Terima kasih telah membantu saya. Kita lihat dari bagian belakang, dia memiliki bolam stop lamp 2 yang ada di kanan dan kiri, serta di bawahnya ada lampu sen, dan juga lampu untuk mundur kita dapatkan di bagian pintu bagasi di kanan dan kirinya. Di bagian tengah sangat jelas untuk space plat nomor, dan juga belakangnya ini backgroundnya dia menggunakan bahan dasar plastik berwarna hitam, bahan dasar plastik biasa. Untuk bumper kita dapatkan bumper biasa menggunakan bahan dasar plastik, dan juga di sini terdapat seperti kisi-kisian lubang, namun ini tidak bolong. Ini hanya untuk menambah nilai estetika supaya ada lekukan-lekukan aerodinamis untuk enak dilihat. Pada bagian knalpot dia memiliki muffler yang cukup besar di sini karena ini mufflernya aftermarket, sehingga ditonjolkan ke belakang supaya terlihat jelas bahwa ini knalpot berada di bagian kanan. Fitur-fitur dan bahan dari interior mobil ini dirasa cukup lengkap dan solid pada zamannya. Mari kita simak bagian dari interior mobil ini. Masuk ke dalam interior mobil ini, hal yang saya rasakan, visibilitas dari mobil ini cukuplah baik. Mengingat pilar A-nya ini tidak terlalu besar sehingga tidak begitu mengganggu pengemudi. Nah, di bagian pengemudi sini yang saya rasakan biasa-biasa saja, khas pada mobil sedan pada umumnya. Namun yang saya rasakan dari mobil ini, saya menyukai ada pengaturan setir. Pada masanya itu cukup bagus. Dia memiliki pengaturan setir tilt steering yang dapat dinaik dan turunkan, namun belum memiliki pengaturan teleskopik yang dapat ditarik dan mundurkan. Nah, untuk material dari bahan dashboard, dia menggunakan material soft touch berbahan dasar empuk sehingga enak untuk dipegang. Nah, mobil ini, mengingat mobil ini usianya sudah cukup lama, namun material dari mobil ini ataupun fitur-fitur tidak banyak yang dikurang-kurangin. Contohnya, ini kita mendapatkan defogger untuk kaca belakang sehingga tidak mengembun saat hujan. Kemudian di bagian tengah sini kita dapatkan blower AC 2 di bagian tengah. Di bawahnya kita mendapatkan audio slot, ini hanya digunakan untuk single din. Ini telah diganti menggunakan audio aftermarket. Di bawahnya lagi pengaturan AC-nya cukuplah banyak karena dia ada AC, pengaturan AC untuk hot and cool-nya, pengaturan arah semburan angin dari luar, pengaturan AC yang dapat disemburkan ke atas dan ke bawah, dan juga kecepatan AC yang dibutuhkan oleh pengendara. Di bawahnya lagi, khas mobil pada zaman dulu, dia memiliki asbak. Di bawahnya lagi kita mendapatkan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk menempatkan beberapa barang. Nah, untuk rem parkir sendiri, dia berada di bagian belakang persneling seperti mobil pada umumnya. Kita lihat dari bagian atas, kita mendapatkan sun visor, dua buah sun visor biasa, belum menggunakan kaca, serta di sini terdapat tambahan jam digital yang dapat dibutuhkan saat berkendara. Ini
ada lampu interior seperti mobil pada umumnya, dan juga nah kaca di bagian tengah sini dia dapat dinaik turunkan sehingga mengurangi silau dari cahaya belakang. Itu cukuplah baik. Di bagian door trim dia menggunakan bahan dasar soft touch, enak untuk dipegang, serta kita dapatkan juga pengaturan power window di keempat pintunya, namun ini belum menggunakan auto up dan auto down, serta ada lock dan unlock untuk power window itu sendiri. Nah, yang unik dari mobil ini, blower AC juga ditempatkan pada bagian door trim. Ini sangat jarang pada mobil-mobil sekarang. Nah, kita dapatkan juga ruang penyimpanan. Ya, ruang penyimpanan ini hanya kecil ya, untuk menyempatkan atau untuk menaruh beberapa nota-nota kecil ataupun kertas kecil yang dibutuhkan oleh pengendara. Itu saja yang dapat diceritakan dari bagian door trim. Ya, sekarang kita mencoba jalan mengendarai mobil ini. Hal yang saya rasakan dari mobil ini cukup nyaman. Visibilitas untuk melihat ke depan, ke samping kanan, samping kiri, dan belakang pun cukup jelas. Mengingat mobil ini mobil sedan, sehingga body rollnya sangat minim. Suspensinya yang saya rasakan itu tidak empuk-empuk juga, namun tidak begitu keras. Cukuplah untuk sedan dengan harga ya sekitar 20-30 juta. Tenaga dari mobil ini cukup lumayan bila untuk bersantai-santai aja, jalan santai, jalan tenang, tidak untuk kebut-kebutan. Mobil ini juga cukup bertenaga di tanjakan karena mobil ini belum menggunakan sistem injeksi, sehingga tidak begitu banyak dibutuhkan persiapan melaju kencang pada saat tanjakan, sehingga untuk menjalani jalanan atau untuk mengendarai pada tanjakan itu tidak perlu persiapan yang begitu banyak. Nah, namun yang saya rasakan minornya dari mobil ini ketika suspensi itu yang saya rasakan sedikit ringkih ya, sehingga kita perlu berhati-hati saat menghajar atau melewati jalan yang berlubang atau jalan yang kurang bagus. Sebagai mobil sedan pada umumnya, karakter berkendara dari mobil ini cukup lincah dan nyaman. Apalagi dengan harga yang sangat terjangkau pada saat ini, membuat mobil ini cukup banyak diminati. Untuk kekedapan kabin yang saya rasakan pada mobil ini ya biasa-biasa saja, karena ini sudah cukup lama usia dari mobil ini, namun cukup solid. Artinya kekedapan kabinnya masih bisa di kelas wajar atau masih bisa diampuni. Dan juga soal masalah konsumsi bahan bakar, karena dia 1300 cc, meskipun dia masih menggunakan karburator, namun tidak begitu boros. Dia tergolong irit pada sedan di kelasnya. Oke, begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton terus video-video kita yang lain. Saya Faris Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.